Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Hendro. Tidak menyebutkan dari daerah mana. Nah, Mas Hendro itu bercerita mengenai pengalamannya. Dan hal itu diawali saat Mas Hendro itu masih kecil. Kebetulan rumahnya Mas Hendro itu bersebelahan atau nggak jauh gitu ya dari lokasi pabrik gula atau ya pabrik tebu, pabrik gula ya lebih tepatnya ya. Nah, pabrik gula di tempatnya Mas Hendro tersebut sekarang udah nggak beroperasi semenjak beberapa tahun yang lalu. Nah, ini kejadiannya itu sebenarnya dari Mas Hendro masih kecil. Pabrik gula itu ngegiling itu kan nggak setiap hari ya. Kalau misal pas lagi panen, itu baru mesin itu nggak berhenti terus produksi gula. Tapi saat memang lagi nggak ada panen, terus tebunya juga nggak ada gitu, itu pun akhirnya pabrik gula itu nggak ada aktivitas lah, lebih tepatnya nggak ada aktivitas itu tadi produksi. Nah, ini karena tinggalnya itu di samping rumah saat masih kecil, jadi dia juga udah tahu waktu-waktu ini lagi ngegiling atau enggak kayak gitu. Mas Hendro itu sering bertanya-tanya sendiri. Jadi waktu itu saat musim penghujan, biasanya tebu itu kalau nggak salah ya panennya itu saat musim panas gitu kan, karena memang tanaman kering seperti itu. Dikoreksi kalau misal salah, ini pendapat pribadi gitu ya. Nah, ini di saat musim penghujan dulu, Mas Hendro itu saat hujan udah berhenti dan biasanya itu tengah malam, Mas Hendro itu suka ngedenger ada bunyi gledek kayak mesin yang lagi bekerja seperti itu, mesin berat gitu kan, besi-besi gitu ya. Mirip kayak rodanya kereta. Dulu kan ada kereta ini ya, kereta pengangkut tebu itu yang relnya tuh kecil, semacam itu. Gedeg kan ini lagi bikin gula ya, lagi nggak ngegiling gitu, kok ada yang jalanin mesin ya. Awal-awal Mas Hendro itu nggak terlalu serius menganggap hal itu gitu kan, sampai hal itu sering banget didengar oleh Mas Hendro sampai nggak kehitung lah. Terus sampai dia itu udah lumayan cukup besar, dan di sekitar tahun 2010-an waktu itu Mas Hendro kan udah gede ya, dan udah mulai ya usia udah lumayan cukup dewasa lah. Nah, di situ Mas Hendro pun akhirnya penasaran dengan hal tersebut karena memang masih sesekali terdengar hal itu. Dan dia sempat ngomongin sebenarnya hal tersebut itu sama tetangga, sama teman-temannya waktu masih kecil. Ya memang pabrik gula tersebut itu lumayan cukup angker. Itu kalau malam ya mungkin jalan sendiri kali, soalnya kan dulu di situ juga banyak korbannya, banyak orang meninggal, banyak orang ikut kegiling atau apalah, pokoknya kecelakaan kerja semacam itu. Nah, suatu hari Mas Hendro itu nongkrong sama beberapa temannya yang usianya itu lebih tua dari dia. Ikut gabung di sana ngobrol-ngobrol dan sudah menjadi kebiasaan. Nah, ini pada suatu malam, selama beberapa minggu kan Mas Hendro nongkrong di sana kalau malam, nanti jam 1, jam 2 baru pulang ke rumah. Rumahnya kan memang deket ya, kayak hampir sebelahan seperti itulah. Nah, ini saat berada di tongkrongan tersebut, Mas Hendro itu sempat mendengar ada suara gledek itu, tapi suaranya tuh kecil banget dari dalam pabrik sana. Ya sempat dibahas gitu ya, itu saat kalau misal kita tengokin ke sana, Andro, itu yang nggak ada mesin yang jalan katanya sebelum. Masa sih? Iya, nanti kebetulan ada si Mas Sulhan, dia itu adalah kayak semacam penjaganya gitu ya. Cuman waktu itu malam itu nggak datang. Nanti kalau Sulhan ada, misal kedengeran seperti itu tengokin ke dalam itu nggak ada satupun mesin yang berjalan. Berarti ini ya Mas? Iya, seperti itulah
nggak tahu mesin gaib katanya begitu. Dan akhirnya sudah nongkrong di sana pada suatu hari. Mas Sulhan juga nggak ada waktu itu ya. Cuman ada satu orang temannya doang. Yang dua itu lagi sakit lah intinya. Lagi ada halangan nggak bisa ngumpul. Mas Hendro pun akhirnya cuman berdua doang. Nanti kalau misal bete ya udah masuk aja. Nah justru di saat lagi nongkrong berdua tersebut dan waktu itu tuh musimnya memang lagi musim kemarau begitu ya. Nggak ada hujan. Nah, nongkrong di sana itu nongkrongnya di depan itu ya, pabrik gula tersebut, dan di depannya itu kan ada rel kecil yang kalau sekarang itu udah ketutup sama aspal. Kalau dulu itu masih ada. Nah, Mas Hendro itu sama si temannya tadi, ini lagi momen-momen sama-sama terdiam karena ndak ada obrolan lain waktu itu. Tiba-tiba terdengar ada suara gledek, 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 gledek. Itu mirip kayak suara rel kereta yang lagi berjalan. Akhirnya dipanggil kan, namanya Tomo si temannya. Mo, itu Mas, manggilnya Mas ya, karena Tomo itu lebih tua. Mas Tomo, itu suara apa Mas? Oh, minggir, minggir. Mereka pun tadinya itu kan duduk dekat rel. Mereka pun minggir akhirnya. Nah, si Tomo ini rumahnya tepat di depan situ, di area depan pabrik gula tersebut, kalau Mas Hendro di sampingnya. Nah akhirnya disuruh minggir. Kenapa Mas, emang kenapa? Mau ada yang lewat, kata si Mas Tomo. Lewat? Apa? Ya ini, Mas ini kan lagi nggak panen, Mas lagi nggak narikin itu dari sawah gitu ya. Kok ada yang lewat Mas? Nanti liatin aja, kata si Mas Tomo. Udah sini. Tapi nggak usah liatin kepalanya ya. Kepala apa Mas? Ya kepala keretanya, jangan diliatin. Oh iya Mas. Tapi beneran masih ada yang lewat. Iya, nanti tungguin aja. Kalau lagi rezekinya ya kamu lihat. Kalau enggak ya wes sudah, cuman denger suaranya doang, kata si Mas Tomo. Akhirnya sudah ditungguin cuman ya sekitar 1-2 menit. Beneran kereta itu tuh lewat. Gelap-gelapan, keretanya tuh warnanya hitam semuanya, nggak ada lampu, nggak ada apa gitu ya. Itu gledek. Jalannya itu kan pelan, nggak cepet banget. Di sana di bagian belakangnya itu ngangkut itu tadi kayak semacam tebu-tebu. Mas, ada yang ngangkut. Jangan liatin kepalanya. Iya aku ndak liatin kepalanya Mas. Memang si Mas Hendro ndak berani ngelihat ke arah kepala kereta tersebut. Ada apa juga ndak tahu waktu itu ya. Kereta itu pun lewat beberapa gerbong lumayan cukup panjang. Anehnya itu apa? Masuk ke dalam pabrik gula itu yang gerbangnya itu ditutup. Kok bisa masuk ke sana? Itu kayak nembus begitu aja gitu. Kebetulan di gerbangnya juga lumayan cukup gelap. Mas, itu nembus gerbang ya? Iya, kata si Mas Tomonya begitu kan. Itu masuk sampai habis. Nah, disitulah yang tadinya bete jadi mulai seru nih. Wah, Mas ceritain dong, apa sih yang sebenarnya terjadi? Itu tuh apa gitu kan. Oh itu begitu Bro, dari dulu ya seperti itu. Aku sering denger gitu udah dari kecil. Mas aku juga dari kecil kan ngedenger, cuman suaranya tuh di mesin dalamnya. Nanti bentar lagi mesinnya juga bunyi, tapi ya nggak ngegiling apa-apa, cuman bunyi doang Bro. Nggak ada mesin yang benar-benar bergerak gitu kan. Akhirnya apa sudah, ini masuklah ke sana. Gak lama setelah itu terdengar bunyi jeglak, bunyi besi begitulah. Dan gak lama mesin itu seolah-olah itu jalan, tapi suaranya itu pelan, enggak seberisik aslinya. Suaranya bener Mas, itu jalan mesinnya Mas. Nah gak lama, sekitar jam 12 malam, si Mas Sulhan itu datang ke situ naik sepeda gitu. Wah Sulhan gitu kan, beneran Han sini. Mas Sulhan gitu kan. Si Mas Hendro langsung nanya gitu kan, Mas itu tadi aku ngeliat kereta lewat sini Mas gitu kan. Oh terus gimana? Masuk ke dalam situ Mas, dan mesinnya itu jalan katanya. Oh sudah, itu udah biasa kata Mas Sulhan sendiri. Itu udah sekitar 15 tahun nungguin atau ngejagain pabrik gula tersebut. Udah itu tuh udah biasa, santai aja kamu. Mas itu apa sih Mas gitu kan. Ya itu setan lah katanya. Itu setan, kata si Mas Sulhan itu. Cuma Mas cerita dong Mas,
di sana di dalam itu gimana, katanya begitu kan. Loh, cerita apaan, emang kamu nggak pernah masuk? Aku pernah mas, cuman ya dulu, sekarang itu kan ya jarang masuk ke sana, nggak ada urusan soalnya. Ya begitu, Ndrok, yang namanya pabrik gula, aku denger juga di mana-mana itu banyak setannya, katanya seperti itu, kata si Mas Sulhan. Oh gitu, emang kenapa sih mas? Ya namanya pabrik udah puluhan tahun gitu kan, dari zaman dulu gitu kan. Dan ya kecelakaan kerja, orang yang mati penasaran di situ segala macem. Lah ya wis lah, di situ tempatnya intinya, katanya begitu. Mas sampean sendiri ndak pernah ini mas? Wah dulu pas awal-awal saya itu sering digangguin, sampai saya itu pernah loh satu malam, sehari semalam itu dikunciin di WC di sana. Dikunci mas, iya dikunci sehari semalam. Pintu itu bisa kebuka itu setelah subuh. Mas ada yang ngerjain kali? Lah siapa yang ngerjain? Itu WC itu WC kosong. WC yang sama karyawan-karyawan aja itu udah nggak dipakai. Itu takut siang-siang aja pada nggak berani ke situ. Kalau misal katanya yang orang pernah di situ, pernah buang air gitu kan, lagi nongkrong siang-siang, memang lampunya itu mati di sana, dipasangin dia rusak, ganti fittingan dia sama aja seperti itu. Tiba-tiba ada krembiak, rambut itu nempel di mukanya si orang tersebut. Wah ini dianya ketakutan gitu kan, dianya ini langsung buka pintu, langsung keluar itu teriak-teriak. Itu semenjak itu tuh nambah makin angker, si WC tersebut itu nggak pernah dipakai lagi. Nah, lah terus sampean kenapa masuk ke sana mas? Nah waktu itu ya biasa orang namanya jaga gitu kan, namanya jagain itu kan, kalau misal ada sesuatu yang aneh ya pasti saya datengin. Nah waktu itu pintu WC tersebut itu kan pojok sana tuh. Nah itu kan brek 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 begitu sendiri. Itu masih sore loh, baru sekitar jam 9 kata si mas itu, kata Mas Sulhan. Jam 9 masih sore, brak brek begitu. Apa ya, angin atau apa? Angin kayaknya ndak ada, angin nggak terlalu kenceng banget. Yo tak samperin ke sana, coba tak cek, tak lihat ada apa ya di situ ya. Dan ternyata kosong, ndak ada apa-apa. Tak cek begitu ya, pintunya cuman brek. Woi, tak begituin kata si Mas Sulhan. Woi, siapa di situ? Jangan ganggu dong, jangan brek pintu, nanti pintunya rusak. Udah berhenti pintunya dan ngebuka. Udah begitu beberapa saat saya tuh mau balik lagi, tiba-tiba brek gitu lagi nutup, ngeledek. Akhirnya coba tak tengokin, ngetes mental juga waktu itu. Tak tengokin, tak buka, masuklah ke situ. Pintu itu ngegrem, brek, nggak bisa dibuka sama sekali. Ininya handle-nya tuh ngelos. Wah ngelos, aku mau teriak-teriak bagaimana begitu ya, di dalam itu ya gelap banget, nggak ada apa-apa. Semalaman aku itu di situ, kamu tahu ndak? Sampean sendiri mas di situ. Nah ini dia kata si Mas Sulhan. Aku itu ya dibilang sendiri-sendiri, dibilang enggak ya enggak. Lah emang kenapa mas? Aku kan nongkrong di bawah itu, di bagian depan WC-nya itu kan kering. Di sampingnya itu kan ada bak air. Di dalam bak sana itu ada sesuatu katanya. Aku cuma lihat kepalanya doang, hitam-hitam. Awalnya sih nggak kelihatan, tapi lama-lama karena mata udah terbiasa gelap, ada yang nemenin di sini, cuman kepala, rambut gitu doang. Rambutnya tuh panjang, kayaknya si kuntilanak kata si Mas Sulhan tadi. Sampean di situ mas? Iya aku di situ, aku diem aja gitu. Dan dia juga di sana, dia itu nggak ngapain. Sekali-kali masuk kepalanya, nanti kepalanya nongol lagi begitu. Aku cuma nengok asem masih ada di situ. Pintu tak buka, jegrek, lah masih dikunci. Aku udah ngomong baik-baik, tolong dong mbah, jangan dikerjain begini mbah, aku kan lagi kerja. Aku butuh kontrol tempat-tempat yang lain, jangan dikunciin seperti ini. Nggak direwes, nggak digubris, tetep aja aku di situ. Cuman ya untungnya begitu, dianya nggak ngomong, dianya nggak ketawa, dianya nggak megang-megang, cuma naik turun aja itu di dalam bak di situ. Aku sampai udahlah tak bawa tidur ya, cuman nggak bisa, perasaan itu gimana gitu ya. Sampai akhirnya subuh tuh
kedengeran ada suara orang ngaji. Menjelang subuh ya, mungkin sekitar jam 4:30 atau jam 4 gitu kan. Udah mulai ada orang ngaji. Tak buka kan. Jegrek. Bisa pintunya ngebuka. Wah, aku langsung kabur katanya. Aku langsung keluar dari situ, tak buka, tak senterin itu di baknya. Itu udah nggak ada apa-apa. Aku langsung keluar dan wis, ruangan ini tak blacklist. Aku nggak mau ini lagi katanya begitu kan. Lah terus Mas, yang suara gerak-gerak mesin sendiri itu gimana? Kalau suara mesin itu cuman suara doang. Aku ya hampir setiap hari katanya, tapi ya nggak setiap hari banget, hampir lah. Misal lagi kontrol, tiba-tiba begitu geleng, pertama suara kayak dengungan apa gitu ya. Terus tiba-tiba, kayak mesin muter. Tapi mesinnya nggak ada yang muter sama sekali. Terus udah begitu, nanti keluar kecium bau-bau ada bakar-bakaran seperti itu. Aku pertama-tama, aku tuh takut. Kok ada bau kebakaran, kayak ada bau kayu kebakar gitu. Ini bukan bau rebusan tebu atau apa, itu bukan. Baunya benar-benar kayak kayu dibakar. Ini apa ya? Tak cariin gitu kan, mana barangkali ada yang kobong, ada yang kebakar, itu kan bahaya nanti. Tak cariin, nggak ada apa-apa. Cuman ya lama-lama akhirnya aku terbiasa di situ. Itu cuman suara-suara doang. Aku denger mesin itu dari kecil loh Mas, kata Mas Hendro. Ya memang setiap hari itu seperti itu, dan itu yang kereta itu juga sesekali lewat gitu kan. Kamu tadi ngelihat, Bro? Aku ngelihat Mas, ini sama Mas Tomo katanya. Iya mau, tadi beneran mau. Iya beneran lewat. Mas Tomo, aku mau nanya, kenapa ndak boleh ngelihat ke arah itu, ke arah kepala keretanya? Jangan diliatin. Itu tuh yang naik masinisnya, itu mukanya tuh bosok katanya begitu. Emang gitu Mas, sampean pernah lihat? Aku pernah lihat, makanya aku bilang kamu jangan lihat ke situ. Nanti apa? Kalau misal diliatin, dianya tuh lompat dari kereta, ngedeket ke sini. Nanti yang ngelihat itu cuman kamu doang. Aku nggak ngelihat apa-apa. Kamu yang ngelihat, dan nanti ya kamu diikutin sama dia. Diikutin gimana Mas? Kalau pulang sampai rumah kamu bakalan diikutin. Kamu pernah Mas? Iya aku pernah. Sebelumnya tuh seperti itu, makanya aku kapok. Pas liatin dia turun gitu kan, sampai aku masuk dalam kamar, dia itu masih ada. Tak doain ndak mempan kata si itu. Ya sampai doanya salah kali Mas. Bisa jadi sih gitu ya, mungkin kebalik-balik kali ya bacanya gitu. Ya mungkin seperti itu. Dan akhirnya apa sih, Mas Sulhan pun masuk ke dalam area pabrik, dan Mas Hendro pun, Mas, aku boleh nemenin enggak? Boleh ikut enggak? Ya udah masuk sini. Masuklah. Suara produksi itu masih ada ya. Mesin itu masih berjalan, dengungan-dengungan seperti itu doang. Mas Tomo pun ikut ke sana. Akhirnya mereka bertiga masuk ke dalam pabrik gula tersebut. Dan ya memang selama di dalam situ, mereka nggak melihat secara visual, tapi memang mendengar. Mas Hendro pun mendengar itu ya, suara dengungan gitu. Iya ya, mesinnya beneran jalan ya, cuman nggak sekeras aslinya gitu. Iya, sepertinya kok ada yang lagi aktivitas di sini segala macam. Itu Mas Hendro nggak pernah jauh ke si Mas Sulhan, pokoknya deket-deket terus. Sampai, Mas, toilet yang itu di mana Mas? Oh toiletnya di sana, mau lihat. Ayo Mas, mau lihat si Mas Tomonya sih. Udah Landro, nggak usah Andro gitu kan. Udah nggak apa-apa Mas, aku penasaran kan. Cuman mau lihat doang kok. Akhirnya ke sana ditunjukin. Ya itu cuman sebatas toilet kecil di pojokan ruangan di sana. Di depannya juga udah kotor. Pintunya juga udah nggak ada waktu itu. Pintunya udah nggak ada Mas. Ya udah dijebol katanya. Semenjak aku dikunci di situ, tak lepas pintunya itu di belakang sana, cuman udah rusak kata si Mas Sulhan. Oh begitu Mas. Serem ya Mas ya. Oh serem banget kata si Mas Sulhan. Wis, pokoknya itu tadi, kamu yang denger itu setiap hari jalan itu nggak ada yang jalan kan, cuman suara doang. Iya ya Mas ya. Tapi suara itu datangnya dari mana ya Mas ya? Ya udah tahu, kamu cariin sumber suaranya itu udah bakalan ada. Itu mesin tuh. Itu mesinnya kan di sana kan. Ya kamu deketin ke situ ya suaranya bukan dari situ kata si itu. Aneh ya Mas ya, memang aneh gitu. Tapi ya kata-katanya pabrik gula rata-rata di mana itu punya cerita sendiri. Punya kisah-kisah angker sendiri yang ya nggak beda jauh dengan apa yang kamu alami sekarang.
Sampean kok betah di sini Mas? Lah itu sih lain cerita, mau ndak mau tuntutan keluarga, kata si Mas Sulhannya itu ya. Dan sekitar jam 2 pagi Mas Hendro pun akhirnya pamit undur diri. Mas, aku tak pulang dulu ya, katanya. Ya, makasih ya Mas Sulhan udah nemenin. Ya, si Mas Tomo pun ikut pulang ke sana. Udah Mas Hendro pulang pun ada rasa takut waktu itu gara-gara itu. Aku ini diikutin atau enggak ya? Aku diikutin atau enggak ya? Semoga enggak. Akhirnya sampai rumah lah ke sana. Begitu sampai rumah, ditungguin sama bapaknya Mas Hendro. Tumben-tumbennya bapaknya itu duduk di teras di sana. Ngeliatin Mas Hendro. Udah pulang, Ndro, katanya. Udah Pak, katanya. Jangan masuk rumah dulu, katanya begitu. Jangan masuk rumah dulu Pak. Iya, udah sini duduk sama bapak dulu, katanya. Oh iya Pak. Mas Hendro kan takut. Aduh, aku diomelin nih. Padahal kan ya seperti ini tuh biasa. Aku juga nggak ngapa-ngapain. Aku nggak nyolongin mangga tetangga. Aku nggak ngisengin listrik rumahnya siapa gitu ya. Aduh, aku diapain? Orang aku cuma nongkrong di depan pabrik gula doang di situ. Mas Hendro pun diem aja, takut gitu kan. Tadi habis dari mana, ditanya. Oh Pak, aku itu duduk sama Mas Tomo sama Mas Sulhan di depan situ. Enggak, habis kamu duduk, kata bapak. Ya mau gimana lagi gitu ya. Aku tadi itu Pak, habis ngelihat kereta lewat Pak, katanya. Oh terus habis ngelihat kereta lewat terus gimana? Aku masuk ke pabrik sana Pak. Loh ngapain masuk ke pabrik? Harusnya kan enggak boleh, orang luar, kamu kan bukan karyawan. Ya namanya juga aku penasaran Pak, dan Mas Sulhan juga ngebolehin gitu. Kamu tahu enggak, kata bapak. Tahu apa Pak? Itu kamu pulangnya itu ada yang ngikutin, katanya. Ngikutin Pak, di mana Pak? Itu tuh di depan, di gerbang, katanya. Makanya kamu tak suruh di sini dulu, kalau misal nanti kamu mau masuk, kalau langsung masuk nanti dia ikut masuk ke rumah. Ngeluarinya tuh repot, kata si bapak. Apa Pak yang ngikutin Pak? Itu yang di WC, katanya. Yang di WC Pak, yang itu Pak, yang Mas Sulhan pernah dia, yang situ gitu. Itu tuh, ya itulah seperti itu, katanya. Itu perempuan itu. Gitu ya Pak ya. Terus udah pergi belum Pak? Belum, nanti bentar lagi paling. Setelah itu bapaknya Mas Hendro tuh kayak diem aja. Nah, bapaknya Mas Hendro itu adalah salah satu karyawan di pabrik gula tersebut. Cuman memang karena suatu hal akhirnya bapak itu berhenti gitu ya. Dan memilih jalur yang lain, pekerjaan yang lain. Nah, di situ setelah mungkin kurang lebih sekitar 10 menit sampai 15 menit Mas Hendro duduk di sana, si perempuan itu pun akhirnya pergi dengan sendirinya. Setelah itu ya sudah, sana kamu pulang, masuk, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka semuanya, terus tidur, kata bapak. Iya Pak itu udah nggak ngikutin, udah dia udah balik lagi, masuk. Akhirnya bapak pun sama Mas Hendro masuk, dan ya sudah, setelah itu Mas Hendro pun istirahat. Di dalam istirahatnya itu Mas Hendro itu sempat mimpi jalan sama Mas Sulhan, kebawa lah gitu ya, kebawa pengalaman tadi. Dia itu jalan-jalan di pabrik gula tersebut, cuman waktu itu pabrik gulanya itu kayak siang hari dan masih ada aktivitas, banyak pekerja di sana. Cuman ya itu yang dilihat sama Mas Hendro, pekerjanya itu kayak bukan dari orang-orang sekarang, dilihat dari pakaiannya, seperti kayaknya itu orang-orang dulu. Cuman Mas Hendro nggak bisa ingat mukanya seperti apa gitu ya. Cuman dilihat dari penampilan secara umum. Nah di situ, di belakangnya Mas Sulhan, Mas Hendro itu ngelihat ada sosok kuntilanak berdiri di belakangnya di sana, dan sosok kuntilanak itu tuh lebih tinggi dari Mas Sulhan. Disitulah Mas Hendro ketakutan. Mas Sulhan, itu mas, ada setannya di belakang Mas, di belakangnya. Kenapa Ndro? Kamu mau kemana? Itu kayak mau ditarik-tarik sama Mas Sulhan, bukan si kuntilanaknya, tapi Mas Sulhannya yang mau begini-begini. Dia pun panik, ketakutan, akhirnya ya heboh sendiri begitu ya, ngigau, teriak-teriak, akhirnya dibangunin sama bapaknya. Sudah, bangun, akhirnya bangunlah gitu. Oh, kenapa? Aku tadi mimpi begini Pak. Ya sudah, itu kamu cuman kebawa aja gitu. Dan ya sudah, ceritanya berakhir sampai di situ. Dan semenjak saat itu
Ya, Mas Hendro masih nongkrong di depan, tapi karena kata Bapak udah ndak usah masuk ke sana, akhirnya ya sudah. Mas Hendro pun ndak pernah masuk ke pabrik gula tersebut kecuali ada keperluan. Itu aja. Terima kasih Mas Hendro atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih. Yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang sudah download, sudah join, sudah ngeramein aplikasi RIM, juga terima kasih banyak. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.